Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai teori interteks. Interteks adalah sebuah perubahan wujud dari sebuah karya sastra. Biasanya terjadi pada karya sastra yang berbentuk novel yang diubah menjadi sebuah film. Ada 3 kemungkinan saat terjadinya suatu perubahan pada karya sastra. Yang pertama, pengurangan. Yang kedua, membuat sebuah variasi. Dan yang ketiga, penambahan. Novel biasanya menjadi inspirasi kepada orang-orang yang membacanya. Para pembaca ingin menyajikan para tokoh-tokoh dalam novel itu terbentuk dalam sebuah visual. Nah, jadilah visualnya itu adalah sebuah bentuk film. Di sini, saya menganalisis karya sastra novel yang dijadikan film berjudul Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata. Yang pertama, kita lihat dari alur. Alur dalam novel dan film ini sama-sama memakai alur maju mundur, karena banyaknya alur sorot balik dan kilas balik pada novel dan film ini. Perbedaan pada alur kilas balik dan sorot balik terjadi pada awalan novel dan film. Pada novel, dimulai saat Ikal bersama sahabatnya masih duduk di bangku SMA, sedangkan pada film, dimulai saat Ikal sudah lulus sebagai sarjana. Yang kedua, tokoh-tokoh. Pada novel, tokoh Arai sangat berpengaruh terhadap tokoh utama, yaitu Ikal. Sedangkan pada film, tokoh Arai kurang berpengaruh terhadap tokoh utama, dan banyak juga bagiannya yang disajikan hanya sebagai selintas saja. Yang ketiga, latar tempat. Pada novel dan film ini, tempat yang menjadi latar hampir sama. Hanya saja pada film ada beberapa latar tempat yang dikurangi dan itu tidak terlalu berpengaruh. Ada beberapa variasi yang terjadi antara novel dan film ini. Yang pertama, pada novel, saat Ikal dan ayah menjemput Arai, mereka menumpang truk kopra. Sedangkan pada film, Ikal dan ayah menjemput Arai menggunakan sebuah perahu. Yang kedua, pada novel, saat Ikal dan Arai pergi ke toko Asyang, mereka memakai sepeda. Sedangkan pada film, Ikal dan Arai pergi ke toko Asyang dengan berlari. Yang ketiga, pada novel, Ikal mengenalkan Bang Zaitun kepada Arai untuk membantunya memikat hati Zakia Nurmala. Sedangkan pada film, Arai mengajak Ikal dan Jimron agar mendapat konsultasi untuk membantunya memikat hati Zakia Nurmala. Yang keempat, pada novel, Arai menyanyikan lagu When I Fall in Love saat merayu Zakia Nurmala. Sedangkan pada film, Arai menyanyikan lagu Fatwa Pujangga saat merayu Zakia Nurmala. Yang kelima, pada novel, Jimron diberitahu oleh Ikal bahwa Capo akan memelihara kuda. Sedangkan pada film, Jimron mengetahui dari orang-orang yang berada di warung bahwa Capo akan memelihara kuda. Yang keenam, pada novel, Ikal dan Arai berhasil menjadi sarjana setelah mereka bersama-sama kuliah di Universitas Indonesia. Sedangkan pada film, Ikal berhasil menjadi sarjana setelah berkuliah di Universitas Indonesia dan Arai berkuliah di Kalimantan. Yang ketujuh, pada novel, Ikal membawa kuda coklat bernama Pangeran Mustika Rajabrana ke kamar kontrakan untuk diperlihatkan kepada Jimron. Sedangkan pada film, Ikal membawa kuda putih yang namanya sama, itu Pangeran Mustika Rajabrana, ke kamar kontrakan mereka juga untuk diperlihatkan kepada Jimron. Yang kedelapan, pada novel, cinta Arai kepada Zakia Nurmala
mendapat respon negatif. Sedangkan pada film, cinta Arai kepada Zakia Nurmalah mendapat respon yang positif. Yang kesembilan, pada novel, Ikal diberitahu oleh Arai mengenai informasi beasiswa S2 di Eropa. Sedangkan pada film, Ikal mengetahui sendiri informasi beasiswa S2 di Eropa melalui sebuah pengumuman. Yang ke-10, pada novel, Ikal dan Arai mengetahui secara langsung mengenai kelulusan mereka untuk menerima beasiswa. Sedangkan pada film, ibu membacakan hasil surat kepada ayah bahwa Ikal dan Arai mendapatkan beasiswa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.